Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk varian pesanan kali ini dipesan oleh orang Pangkalan Bun dengan sistem yang simple. Kebutuhan pemesan panel ini sebenarnya hanya untuk backup karena di daerahnya itu PLN hanya supply dari jam 5 sampai jam 10 malam, selebihnya tidak ada karena listrik sana itu didapat dari pembangkit desa. Jadi di desa disuplai untuk warganya cuman jamnya segitu. Jadi selain jam itu tidak ada listrik. Tetapi panel ini saya coba desain untuk mengcover kebutuhan orang yang berbeda. Jadi misal orang yang mau coba pakai panel surya dengan skala kecil 1000 watt ke bawah, PV bisa pasang 2 lembar dulu. Tapi sistemnya sudah otomatis, dimana di sini seperti hybrid, ada prioritas PLN dan ada prioritas PLTS. Jadi panel ini saya desain untuk orang-orang yang mau memulai panel surya EBT, membuat PLTS di rumah dengan skala kecil 1000 watt ke bawah, bisa dicicil dulu. Misal orang tujuan membuat PLTS karena daerahnya di sana itu misal sering padam, nanti tinggal ngarahin selektornya ini di arah PLN. Jadi panel ini hanya berfungsi sebagai backup saja saat PLN padam. Kalau misal orang pingin untuk penghematan, nanti tinggal ngarahin ke PLTS saja. Jadi PLTS utama sampai baterai di bawah batas, di atas batas amannya, maka akan switch balik ke PLN. Kalau pembeli ini sih mintanya hanya sekedar saat PLN padam ya akan pindah ke PLTS secara otomatis. Cuman panel ini ya saya desain supaya bisa mengcover kebutuhan orang yang berbeda-beda. Buat yang minat panel imut ini, silakan cek deskripsi, harga, spek, kontak, dan link pembelian. Nama toko Bengkel Pengering ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Untuk dalaman panel ini kontrol lebih simple, jadi hanya memakai komponen relay. Untuk sistem ATS nya relay 220 volt, sudah ada tulisannya di situ. Kemudian ada relay DC untuk cut off nya, jadi saat baterai di kisaran 20% itu nanti akan switch balik ke PLN, dan itu bisa disetting, disesuaikan dengan kemauannya sendiri. Saya akan coba simulasikan dengan lampu penerangan 5 watt. Di sini apabila Anda memilih mode PLTS, artinya priority di PLTS atau utama di PLTS. Kemudian seiring pemakaian, lama-lama baterai akan turun. Maka beban akan diambil oleh PLN untuk mengamankan baterai. Kemudian saat besok paginya solar panel mulai melakukan pengecasan, maka
beban akan diambil alih oleh PLTS. Jadi di sini apabila Anda pilih di mode priority PLTS, maka mengutamakan beban diambil oleh PLTS selama baterai masih terpenuhi untuk mengamankan baterai supaya tidak cepat rusak. Kemudian apabila Anda mengarahkan selektor ke PLN, artinya priority utama adalah PLN. Jadi beban akan disuplai dari PLN. Saya akan simulasikan dengan mematikan PLN. Seperti ini, PLN padam, maka beban akan disuplai oleh PLTS. Seiring pemakaian, baterai lama-lama akan turun. Untuk mengamankan baterai supaya tidak cepat rusak, maka sistem ini akan off. Apabila PLN belum padam, maka sistem akan tetap off. Tapi apabila PLN belum nyala, maka sistem akan tetap off. Tapi apabila PLN nyala, maka beban akan di backup oleh PLN. Apabila PLN belum nyala sampai besok paginya, kemudian ada pengecasan, karena PLN belum nyala, maka PLTS akan hidup kembali setelah mencapai nilai rekoneknya. Tapi apabila PLN sudah nyala, baterai sudah penuh, maka beban akan disuplai oleh PLN karena Anda mengarahkan modenya di mode priority PLN. Kemudian buat pemesan, jalur koneksinya tolong diperhatikan. Jadi di sini sudah ada tandanya semua, jangan sampai terbalik. Untuk jalur PLN masuk ya, ada tulisan PLN. Kemudian untuk jalur load atau beban juga sudah ada tulisannya. Kemudian untuk jalur DC dari aki plus min ya, kemudian dari PV plus min. Standar pemasangan kabel saya sudah saya kasih merah sama hitam, jadi dengan harapan supaya tidak terbalik. Kemudian saya akan coba menjelaskan SCC nya atau controllernya. Tampilan SCC seperti ini. Di sini ada tombol kiri, kemudian di sini tombol kanan. Kalau posisi belum ditekan sama sekali, tombol ini untuk menyalakan dan menghidupkan load. Cuman ini tidak bisa dipakai karena load SCC ini sudah kefungsi untuk mematikan relay ini. Jadi kalau misal Anda tekan seperti ini, nah ini mati, maka dia akan pakai PLN. Kemudian Anda tekan, maka akan hidup, inverter akan jalan. Jadi ini tombol ini sudah dipakai secara otomatis untuk menggerakkan relay DC untuk mengamankan baterai, jadi cut off terendahnya. Kalau biasanya kan orang ini kan dibuat load untuk nyalakan lampu lah, berhubung ini loadnya sudah kepake untuk menggerakkan relay, maka ini tidak usah diotek-otek Pak ya. Kemudian untuk tombol sebelah kiri, ini tombol untuk merubah setting dan melihat setting. Misal lah seperti ini jalan baterai di suhu, kemudian ini PV. Kalau misal ingin melihat seperti ini,
melihat seperti ini, nah tinggal naruh ya. Kemudian untuk tampilannya ini saya mulai dari ini. Pertama, baterai. Ini adalah tampilan voltase baterai. Kemudian tekan sekali lagi, ini adalah batas chargingnya 28,4. Saat mencapai di volt ini maka pengecasan akan berhenti. Kemudian yang ini adalah reconnect lah. Jadi SCC ini enaknya ada nilai reconnectnya bisa disetting. Kalau pada yang lain SCC kan tidak bisa disetting, dia default mengikuti settingan pabrik. Jadi yang bisa disetting itu batas bawahnya saja. Kalau ini batas bawah bisa disetting, batas atas juga bisa disetting. Kemudian kembali karena tidak ditekan. Tadi nyampe mana ini tadi ya 24 on ya, artinya setelah mati dia nanti di 24 akan on lagi loadnya. Kemudian batas bawah ini off 22, batas bawah terendah. Kemudian tekan sekali lagi 24 jam, ini harus disetting di 24 ya, karena untuk menggerakkan relay ini. Kemudian UTO, kok UTO sih, UT0 ada, UT1 ada, UT2. Kalau UT0 ini SCC ini akan bisa membaca otomatis di 12 atau 24 volt. Jadi settingannya di UT0. Kemudian untuk merubah setting, tekan ini lama, posisikan di parameter mana yang mau disetting ya. Misal saya setting di ini utuh ya, utuh, tekan lama. Nah, kemudian tombol kiri untuk naik ini di 12 volt, ini di 24 volt ya. Tombol kiri tombol kanan untuk turun. Kemudian biarin saja sampai lampu kedipnya menghilang. Nanti parameter settingnya sudah tersimpan. Tunggu. Nah, kemudian saya misal ingin setting batas tegangan terendah, berarti di sini 22. Tekan lama. Ya, sampai berkedip. Kemudian kiri untuk menaikkan, kemudian kanan untuk menurunkan. Taruh di 22 saja biar aman baterainya. Kemudian tunggu sampai kelap-kelipnya hilang. Sudah tersimpan. Begitupun juga parameter yang lain, terserah mau disetting berapa, sesuaikan dengan kebutuhannya. Apabila tidak ditekan lama maka penunjukan akan berubah sendiri. Jadi dari ini berputar kalah, kemudian pindah, nah seperti itu. Ini Pak Bos, saya tambahin KWH biar enggak buta. Running beban 1000 naik turun 800. Yang ini ya, kipas kenceng naik turun speednya. Kalau pas 1000 lebih ya bunyi indikator overload. Kalau diterusin mati biasanya inverternya protek, nanti nyala lagi. Ini di dalam mesin cuci, putar kanan putar kiri laundry. Pemakaian KWH masih di nggak ketok, HP larang nggak ketok. Oh 0,2 masihan yang ini, yang bawah ya lah, ini 900an. Jalan PLTS. Pusing aku bos, nyoba panel iki 1000 watt.
1,02 kW. Mata mati, protek-protek. Kalau untuk rumah siang tidak cukup karena ada laundry masalahnya. Belum workshop ini tidak kerja, ini grendong, ngelas, mati. Kalau pas posisi gini kipasnya kenceng utrik, ceng. Baterai 24